Baik, salam kecerdasan kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid, yang selalu setia dalam hal pencerdasan. Nah, kali ini kita berbicara tentang ilmu hukum pidana, yaitu bagaimana hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya. Selamat menyimak. Ya, baik. Nah, apakah ilmu hukum pidana atau hukum pidana dapat dikategorikan merupakan sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri atau tidak? Ya. Artinya apakah pidana ini wajib harus berhubungan dengan ilmu-ilmu lain agar dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana? Itu dia. Nah, ada pendapat mengatakan, ya, seorang legalis itu Zevenbergen. Dia mengatakan begini, ilmu hukum pidana dapat berdiri sendiri karena dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Ya. Nah, sebenarnya pendapat Zevenbergen ini sudah lama ditinggalkan orang, ya, di kalangan hukum pidana, ahli hukum pidana. Nah, mengapa? Ya, karena sebenarnya tujuan daripada yang ingin dicapai oleh suatu peradilan pidana dengan pendekatan normatif dan dogmatis belaka tidak memuaskan, tidak lagi dianggap memuaskan, ya. Bahkan tidak mungkin itu dilakukan. Jadi tidak mungkin pidana menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, itu pendapat yang menentang Zevenbergen ini, ya. Jadi Zevenbergen ini menganggap, ya, kalau sudah ada kitab undang-undang hukum pidana, kalau sudah sesuai secara formal, ya udah diputuskan aja berdasarkan apa yang tertulis itu. Nah, itu pendapat daripada Zevenbergen yang mengatakan hukum pidana dapat menyelesaikan persoalannya sendiri, ya. Nah, baik. Dalam ilmu hukum pidana atau hukum pidana sebenarnya perlu mengikut sertakan ilmu-ilmu sosial lainnya secara integratif, ya. Nah, secara integratif bersatu dia, integrasi, berintegrasi, bersatu. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan oleh ilmu hukum pidana atau hukum pidana, ya, nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi, tetapi pendapat modern mengatakan bahwa hukum pidana ini perlu berintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ada pandangan dari seorang jurus, ya, ahli sosiologi hukum namanya Suryono Sukamto. Dia mengatakan bahwa hukum pidana itu, ya, dengan istilah ilmu-ilmu hukum pidana. Jadi tidak cukup hanya ilmu hukum pidana, tapi dia mengatakan ilmu-ilmu hukum pidana, ya. Nah, mengapa demikian? Nah, sebab ilmu hukum pidana itu katanya merupakan integrasi dari berbagai ilmu-ilmu sosial, ya. Nah, jadi dengan demikian boleh kita katakan pendapat Suryono Sukamto ini menolak pendekatan ahli hukum pidana dengan cara pendekatan normatif dogmatis, ya. Normatif dogmatis itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa apa yang tertulis, apa yang sudah tersurat secara formal di dalam hukum pidana itu, ya itulah ya dilaksanakan, ya. Itulah dilaksanakan. Nah, bila dilihat dari
pendekatan holistik sebenarnya, pendekatan yang menyeluruh ya, holistik dia begini. Maka boleh kita katakan kriminologi itu merupakan ilmu sosial yang paling banyak memberi kontribusi pada ilmu hukum pidana. Ya. Nah demikian juga sebaliknya, hukum pidana juga memberi kontribusi. Jadi dua arah dia. Ya. Nah selain daripada kriminologi, ada juga sosiologi, psikologi, antropologi hukum, dan forensik. Ya. Ini juga sangat berperan dalam menyusun konstruksi suatu ilmu hukum pidana. Nah, saya ambil contoh, inilah kriminologi. Kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan untuk mengatasi kejahatan itu sendiri juga. Ya. Jadi dipelajari sebabnya, lalu dipelajari juga cara-cara untuk memberantas kejahatan. Itulah kriminologi. Nah, jadi kejahatan, ruang lingkup suatu kejahatan itu dinyatakan di dalam kriminologi. Dan kriminologi lah yang memberikan sumbangan kepada hukum pidana. Sehingga hukum pidana mengadopsi ini menjadi ya yang namanya disebut tindak pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan pidana. Ya, apakah itu kategori pelanggaran atau apakah itu kategori kejahatan. Itu dia. Nah, di samping itu ya kita juga melihat misalnya sosiologi hukum. Ya. Jadi sosiologi hukum ini memberi sumbangan pemikiran yang mampu menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial. Ya. Jadi kita lihat contoh ya, mengapa di suatu daerah ini sering terjadi kejahatan-kejahatan konvensional berlatar belakang ekonomi, perampokan, pencurian, ya, begal dan lain. Nah, itu apabila diteliti secara sosiologis atau pendekatan sosiologis, maka sosiologis itu akan bisa memberikan kontribusi apa sebenarnya penyebab terjadinya kejahatan di daerah tersebut. Nah, karena itu bagaimana juga cara-cara mengatasinya. Nah, itulah sumbangan pemikiran sosiologi hukum ya. Jadi dengan kata lain, dampak yang timbul dari suatu kondisi tertentu pada suatu saat tertentu pada masyarakat, itulah yang menjadi bahan kajian sosiologi hukum, sehingga para jurist nantinya, para ahli hukum itu dapat menerapkan pengetahuannya di dalam penegakan hukum, ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat saya perdalam lagi mengenai hubungan ilmu hukum pidana dengan kriminologi. Ya, kriminologi itu mempelajari sebab-sebab atau etiologi kejahatan dan juga cara-cara memberantas kejahatan. Nah, itulah bahan kajian daripada kriminologi. Nah, jadi dengan demikian kriminologi itu sangat penting bagi ahli hukum pidana ya. Nah, kriminologi itu memberi sumbangan pemikiran berupa bahan-bahan untuk ilmu hukum pidana. Bahan dimaksud itu diperlukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat dalam hal memberantas kejahatan. Nah, saya tadi sudah katakan sebelumnya, contohnya mengapa di daerah ini sering terjadi kejahatan, ya, maka kriminologi itu akan membahas, ya, akan mampu menguak tabir itu, apakah karena tingkat pengangguran yang tinggi, apakah itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah, jam-jam berapakah kejahatan itu sering terjadi, ya. Nah, siapakah korban kejahatan? Nah, itu adalah etiologi. Lalu nantinya
bagaimana memberantas kejahatan itu, ya, kriminologi juga akan memberikan sumbangan pemikiran. Nah, salah satu sumbangan pemikiran secara formal adalah adanya kitab undang-undang hukum pidana di suatu negara. Jadi kitab undang-undang hukum pidana suatu negara itu adalah salah satu cara untuk memberantas kejahatan. Jadi itu termasuk kriminologi dalam arti luas, ya. Jadi hukum pidana suatu negara itu termasuk kriminologi dalam arti luas, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kriminologi ini adalah ilmu yang sudah berdiri sendiri sebenarnya, ya. Namun bisa dianggap menjadi bagian daripada ilmu hukum pidana, ya, itu boleh. Makanya sebenarnya hubungan kriminologi dengan hukum pidana itu sangat erat itu, ya. Nah, jadi kita lihat dulu mazhab atau ajaran-ajaran tentang kriminologi ini, ya. Nah, yang pertama dikenal ada mazhab Italia atau mazhab biologis. Apa itu, ya? Nah, mazhab Prancis juga ada, ya, atau juga ada mazhab psikologis, mazhab klasik, ya, dan mazhab interaksionisme atau biososiologis. Nah, selain kelima mazhab yang saya sebut itu, ya, Italia, Prancis, psikologis, klasik, dan mazhab biososiologis itu, ya, selain kelima mazhab itu yang saya katakan itu, ada dua pengertian di dalam kriminologi yang berkaitan erat dengan hukum pidana, ya. Apa itu? Yaitu istilah kriminologi aetiologi dan kriminologi politik, ya. Nah, yang dimaksud dengan kriminologi aetiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan, ya. Nah, sedangkan kriminologi politik, ya, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pemberantasan kejahatan. Itu dia. Jadi makanya dikatakan kriminologi dalam arti luas itu termasuk juga KUHP, ya, di dalam suatu negara, atau kalau Indonesia KUHP Indonesia. Jadi dengan adanya KUHP di Indonesia, maka itulah menjadi dasar pihak penegak hukum untuk memberantas kejahatan. Jadi kalau tidak ada KUHP, apa yang terjadi? Ya, kejahatan akan semakin merajalela, ya, semakin merajalela dia. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan tentang mazhab Italia atau mazhab biologis ini. Nah, menurut mazhab ini atau mazhab Italia, ya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sudah dibawa sejak lahir, ya, predestinasi. Jadi seseorang itu terbentuk di dalam rahim ibunya, dia itu sebenarnya sudah jahat, sudah memiliki gen jahat dia di dalam rahim ibunya. Makanya disebut dibawa sejak lahir. Jadi bukan ditentukan oleh karena kecenderungan, ya, bukan oleh karena dipelajari, ya, bukan karena pengaruh lingkungan, ya, tapi adalah memang sudah dibawa sejak lahir, ya. Nah, jadi kalau demikian halnya, ya, bahwa manusia yang jahat itu, ya, secara fisik tentu mempunyai ciri tersendiri. Kalau sudah terbentuk dia di dalam rahim ibunya, tentu dia sudah memiliki ciri-ciri fisik, ya, tersendiri. Ya, dia sudah ada bawaan, bukan hanya bawaan dalam arti gen, tapi juga bawaan bentuk fisik juga sudah ada pada diri mereka. Nah, itu dia.
Itu pendapat yang dikatakan Casale Lombroso, ya, teori Lombroso, ya. Nah, dia mengatakan begini, atau Lombroso mengatakan bahwa penjahat itu mempunyai ciri fisik tersendiri, sebab mereka sudah ditentukan menjadi jahat ketika ada di dalam rahim ibunya. Jadi dengan demikian sebenarnya berarti salah satu orang tua, apakah ibu atau ayah, itu sudah memiliki gen jahat, ya, atau dua-duanya memiliki gen jahat. Nah, gen jahat itu tertanam dalam rahim ibu, setelah dia berkembang menjadi jahat. Ya. Nah, jadi ciri-ciri manusia penjahat, ciri-ciri fisik, ya, manusia penjahat menurut Lombroso itu adalah begini. Kelopak mata itu agak masuk ke dalam, ya, agak masuk dia, cekung, ya, rambut itu tebal, tahan menderita fisik, pukuli pun ya apa-apa, maupun tekanan psikis dia mampu, ya. Tulang rahangnya lebar, mukanya menceng, ya, tulang dahi bengkok, banyak tato, suka banyak tato. Itu tandanya, ya. Itu dia. Jadi itulah menurut Lombroso. Nah, kesimpulan dari ajaran Lombroso ini adalah penjahat itu bila dipandang dari sudut antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri, ya, mempunyai manusia tersendiri untuk itu. Itulah genus homo delinquens. Dan dia dilahirkan untuk itu, il delinquento nato. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ada kelemahan daripada ajaran Lombroso ini. Lombroso itu kan orang Italia, dari Pulau Sisilia. Nah, jadi sebagai orang Sisilia kan itu adalah pusat mafia, dari dulu sudah ada. Nah, itulah yang diteliti oleh Lombroso, orang-orang Sisilia di penjara Sisilia. Ya tentu orang-orang Sisilia memiliki ciri tersendiri, ciri fisik tersendiri. Ciri fisiknya ya mirip itu tadi. Nah, itu kelemahannya, ya. Jadi mungkin kalau Lombroso meneliti kepada orang Filipina beda, orang China juga beda, atau orang Korea, orang Afrika juga beda, ya. Beda dia cirinya. Baik. Nah, yang kedua, mazhab Prancis. Nah, mazhab Prancis ini sebenarnya adalah reaksi terhadap mazhab Italia atau mazhab biologis, ya. Jadi kalau menurut mazhab Prancis sebenarnya kejahatan harus dilihat pada faktor lingkungan, ya, atau milieu di mana seseorang itu berada, ya. Jadi lingkungan akan mempengaruhi seseorang itu, lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ya, itu akan mempengaruhi seseorang sehingga seseorang itu bisa berubah sesuai dengan apa, warna daripada lingkungannya. Nah, jadi oleh karena itu bolehlah dikatakan apabila pemikiran tentang mazhab Prancis ini kita jabarkan lebih jauh, boleh ya disebut bahwa kemiskinan, kemelaratan, pergaulan erat dengan orang jahat itu merupakan sumber kejahatan, ya, atau dapat mempengaruhi seseorang yang dari orang baik menjadi orang jahat. Bisa saja terjadi, ya, bisa saja itu terjadi. Baik. Nah, kemudian mazhab yang ketiga adalah biososiologis, itu yang saya ajarkan, ya. Jadi kalau mazhab ini mendekati kejahatan dengan membuat rumusnya sebagai berikut, ya. Kejahatan adalah hasil pengaruh bersama, ya, bersama itu dari faktor individu dan faktor sosial. Nah, jadi mazhab biososiologis ini menggabungkan mazhab Italia dan Prancis, ya, Italia dan Prancis, lalu muncullah satu mazhab baru. Nah,
dia membuat formulanya begini. Lingkungan sosial memberi wujud terhadap kejahatan. Sedangkan hakikat kejahatan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri seseorang pada waktu dia di dalam rahim ibunya. Nah, jadi begini, dia katakanlah seseorang itu sudah memiliki gen jahat dia. Nah, sudah dia lahir dan bergaul kembali di dalam lingkungan sosial yang jahat, maka terciptalah pribadi yang jahat. Nah, jadi kejahatan adalah unsur individu tambah unsur lingkungan. Itu dia. Nah, selanjutnya penganut mazhab ini yang bernama Perry mengatakan begini, orang yang melakukan kejahatan dapat disamakan dengan orang yang sakit, ya, sehingga perlu lebih dahulu diketahui diagnosa penyakitnya, kemudian barulah diberi pengobatan untuk itu. Itu dia. Oke, itu tentang mazhab ya, kriminologi, ya. Nah, sekarang kesimpulannya kita lihat hubungan kriminologi dengan ilmu hukum pidana, ya. Nah, dari penguraian tentang hubungan yang saya jelaskan sebelumnya, boleh kita mengambil dua hal penting, ya. Begini, keduanya hukum pidana dan kriminologi itu, ya, dikatakan mempunyai hubungan timbal balik yang saling bergantungan satu sama lain, di mana ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum dari suatu perbuatan yang dikategorikan kriminologi sebagai perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat itu adalah merupakan pemikiran kriminologi, ya. Lalu dia akan diadopsi ke hukum pidana dan di sana dia di hukum pidana dia akan diberi akibat hukum. Nah, yang kedua, ilmu hukum pidana yang objeknya hukum pidana dan hukum pidana yang objeknya adalah norma dan sanksi itu bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan penggunaannya sebaik-baiknya untuk mencapai keadilan. Ya. Nah, jadi sedangkan kriminologi objeknya adalah manusia. Ya, manusia-manusia penjahat. Jadi dengan maksud bertujuan untuk mencapai pengertian tentang kejahatan itu agar dapat memberikan sumbangan kepada hukum pidana atau tindakan yang tepat supaya penjahat itu tidak mengulangi kejahatannya lagi. Ya. Jadi hukum pidana, maksud saya kriminologi itu mempelajari pengertian kejahatan dari manusia-manusia penjahat ini. Nah, salah satu cara untuk mengobati menurut kriminologi adalah dengan memberikan hukuman, dan hukuman itu akan diberikan oleh hukum pidana. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita lihat hubungan ilmu hukum pidana dengan kriminologi itu sangat erat sekali, ya. Kriminologi lah yang menentukan mana perbuatan yang jahat. Selanjutnya hukum pidana memberi ancaman sanksi pada perbuatan yang dinyatakan jahat yang dikategorikan oleh kriminologi tersebut, ya. Nah, itulah sekelumit tentang hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini lebih cenderung pada kriminologi. Baik, sekian. Sampai bertemu di lain waktu dengan topik yang berbeda. Oke, salam kecerdasan.